Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Sabtahun. Ini adalah video pertama saya. Pagi ini saya habis subuh, bersiap untuk menuju Jakarta. Kaum pekerja ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk klik video ini dan juga menyempatkan untuk menonton ya, baik yang menonton sebentar atau menonton yang sampai akhir. Tidak apa-apa, semoga Tuhan mencatat amal baik Anda semuanya. Di video pertama kali ini saya akan sharing ya, bukan cerita, tentunya cerita tentang pengalaman saya sebagai seorang pemula dalam membeli Vespa klasik atau dalam menggunakan Vespa klasik. Jadi sekitar beberapa minggu kemarin ya, 3 minggu lah, mau 1 bulan, tepatnya setelah lebaran, masa-masa pandemi. Saya yakin kita semuanya pasti punya bermacam cara untuk mengisi waktu ya, dan tentunya mengusir kejenuhan dengan hobi masing-masing. Ada yang berkebun, ada yang aquascape mungkin, ada yang lagi booming sekarang ini ya, sepedaan. Nah, saya mencoba mencari opsi lain yang nilai ekonominya atau nilai investasinya masih ada dan nilai gunanya tiap hari bisa saya gunakan. Nah, akhirnya kepikiran tuh salah satu bisnis yang sudah lama saya pendam karena ya masih ragu bakalan terlaksana atau enggak. Yaitu salah satunya adalah mempunyai motor Vespa klasik. Dan waktu itu kepikiran aja, tiba-tiba spontan gitu, karena ngeliat postingan temen gitu ya. Akhirnya tersurutlah hawa nafsu tersebut ya, untuk segera meminang Vespa klasik. Nah, tadinya sempet nanya-nanya dulu nih, konsultasi sama temen yang dia sudah lebih dulu hobi Vespa. Konsultasi dulu ke teman, kira-kira sarannya seperti apa gitu. Dan nonton YouTube. Nah, setelah konsultasi ke teman dan nonton YouTube nih, sebenarnya sarannya semua sama ya. Bagi pemula, kalau bisa nyari Vespa yang rada mudaan dulu gitu, yang tahun-tahun muda gitu ya, terutama Excel. Kalau nggak Excel ya PX. Kalaupun itu nggak dapat ya udah, boleh cari Super Sprint. Kalau PTS kayaknya enggak ya, budgetnya sangat tidak sampai ya. Super Sprint tapi yang kondisinya sehat, sehingga buat harian tidak terlalu banyak PR atau tidak terlalu banyak merepotkan. Nah, akhirnya malam itu setelah saya konsultasi langsung tuh browsing dalam satu malam ya. Browsing satu malam, oh indahnya. Browsing terutama di media sosial ya, di Facebook terutama saya, karena di Facebook itu banyak marketplace Vespa. Nah, tadinya mau nyari PX yang warnanya putih atau silver atau abu-abu gelap gitu. Cuma setelah butak nggak dapat. Dan akhirnya mau tidak mau budgetnya jadi dimelarkan lagi.
karena tiba-tiba ngelihat si Vespa ini Super tahun 1976 warna hijau. Nggak tahu kenapa tiba-tiba, oh ya karena rumah sudah warna hijau, motor bola dah warna hijau juga. Hijaunya juga menurut saya tidak terlalu hijau yang tidak terlalu ngejreng ya, tidak terlalu norak lah, hijau-hijau yang kalem. Kalau saya tanya harga, waduh ini satu level di atas budget yang sudah dianggarkan gitu. Tapi karena tidak ada opsi lain yang kondisinya bagus dan surat-suratnya lengkap, ya akhirnya mau tidak mau nih saya langsung datang pantau si Vespa Super ini ke daerah Palmerah, Jakarta Barat. Itu saya berangkat dari Depok langsung ke Palmerah. Nah sampai sana langsung ngobrol sasis cus. Saya jujur aja bang, saya nggak tahu apa-apa nih soal Vespa. Jadi kalau abang bohongin saya pun saya nggak tahu gitu. Tapi main feeling aja sih waktu itu. Feeling aja nih kayaknya penjualnya penjual yang baik gitu. Dan akhirnya nawar sedikit lah, nego-nego bensin. Akhirnya udah deh deal, saya ambil Vespa-nya. Lalu saya riding langsung dari Palmerah menuju ke Depok. Alhamdulillah tidak ada kendala, lancar-lancar jaya, langsung jatuh cinta dalam riding pertama. Nah terus kenapa harus membeli Vespa? Ya bukan harus ya, kenapa saya membeli Vespa gitu. Ya tadi sudah saya jelaskan, di masa pandemi ini kan, di era new normal yang belum normal ini, saya kan biasa dulunya berangkat kantor pakai KRL ya. Tapi di era new normal ini, atas pertimbangan ini itu, ya udah akhirnya saya putuskan untuk naik motor. Nah di rumah itu ada motor 2 Matic sama bebek. Kayaknya perlu cari semangat lagi nih kan gitu. Alasannya sama istri sih, kan motor di rumah yang 2 itu platnya ganjil semua ya. Nah kebetulan ini motor plat Bandung, nomornya genap, cocok jadinya. Di waktu yang sama ada aturan ganjil genap untuk motor di Jakarta, walaupun sampai sekarang belum diterapkan ya. Nah jadi intinya biar asik aja kalau kita berangkat kantor, walaupun ada sensasi kesemutan, ada sensasi pengelinu, ya nggak apa-apa lah. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan ya kan. Nah awal-awal saya pakai memang sempat rada apa ya, rada agak kurang terbiasa, terutama waktu pakai jok yang pisah. Jadi kalau jok pisah itu kan yang jok depan kan ada pernya sendiri ya. Jadi kalau kita sedang riding gitu, dia akan bergerak dinamis. Nah itu nggak tahu ampernya sudah nggak bagus atau gimana, tapi yang jelas itu di pinggang saya kurang cocok. Karena beberapa kali akhirnya saya harus ke tukang urut untuk mereparasi pinggang. Setelah diputuskan akhirnya beli jok yang single, yang Aquila ya, Aquila. Setelah pakai itu alhamdulillah pinggang aman. Cuma yang kemudian timbul adalah lutut, karena kan saya pakai bootstrap dan lutut saya panjang, jadi ada terlalu kelamaan nekuk. Tapi tidak apa-apa, kembali lagi tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan ya kan.
hanya masalah kebiasaan saja gitu. Nah, jadi tadi ya, beli Vespa biar semangat kerja. Kemudian kedua, beli Vespa karena harapannya ke depan nih ada nilai investasinya gitu. Walaupun saya agak sedikit sanksi karena mungkin ada nilai investasinya, maksudnya harganya tidak akan turun, tapi mungkin nanti kalau saya jual lagi sih saya lebih ke impas. Maksudnya ke impas aja udah seneng, karena kemarin waktu dicek ini kalau mau hidupin pajaknya nih matinya kelamaan gitu, jadi agak tidak diperhatikan kemarin. Kemudian nilai harga belinya juga apa namanya agak terlalu tinggi. Itu nggak mahal tapi agak terlalu tinggi untuk ukuran investasi. Jadi seharusnya kalau saya pengen investasi kuncinya sabar, jadi jangan terburu-buru. Jadi kalau bisa dapat dari orang-orang yang BU gitu, langsung dari pemakainya, bukan dari penjual. Jadi kalau saya kemarin ini kan beli dari, memang dia jual beli Vespa, tapi positifnya ya so far kondisinya itu terjamin baik lah, langsung siap pakai gitu, tidak perlu kita rombak banyak atau tidak perlu reparasi banyak. Jadi itu ya, ada nilai investasi ini untuk teman-teman atau para senior-senior yang sudah lama menggunakan Vespa pasti sangat tahu itu ya, terutama akhir-akhir tahun-tahun belakangan ini gitu. Waduh, kalau ada nemu Vespa di garasi itu, apalagi Vespa yang seri-seri sekarang sedang naik daun, PTS apa tinggalan dari kakek moyangnya, dari bapaknya, itu pasti deh langsung harta karun itu. Jadi nilai investasi. Kemudian yang ketiga, ini yang penting banget ya, jadi spare partnya itu masih banyak gitu loh, dan tokonya juga banyak. Insya Allah di setiap kota besar itu, kota yang lumayan besar atau kota menengah lah, itu pasti ada. Misalnya di Depok nih, Depok tuh banyak, belum di Jakarta. Dan ini tuh masih diproduksi gitu loh, tidak discontinue untuk order dealnya ya. Kalau untuk Vespa-nya sendiri kan sekarang sudah pakai Vespa yang Matic, tapi order deal untuk Vespa klasik ini masih diproduksi. Dan saya bersyukurnya di daerah saya tinggal di Depok itu bengkel Vespa-nya banyak, dan nggak tahu kenapa kalau bengkelin Vespa tuh kayaknya tarifnya semuanya sama, murah pokoknya. Jadi nggak nyesel deh saya, spare partnya mudah, bengkelnya juga banyak. Nah, dan yang terakhir, Sambra Una Vespa ya, satu Vespa sejuta saudara. Ini di jalan-jalan kita siap-siap aja banyak disapa oleh sahabat-sahabat atau saudara-saudara dari pengguna Vespa. Jadi kalau jalan naik Vespa nih jangan sampai meleng ya, jangan kebanyakan meleng, jangan kebanyakan melamun, karena nanti kalau pas papasan disangka takutnya nanti telat responnya. Seperti saya, sering saya ada yang papasan nyapa gitu, atau lagi di pinggir jalan nyapa, sayanya baru sadar setelah 100 meter kemudian. Jadi istilahnya delay, berapa detik kemudian gitu baru, itu Vespa ya, ini saya balas klakson juga, mudah-mudahan dengar ya. Jadi itu. Kemudian kalau trouble juga, ini pasti kita sering lihat di YouTube kali ya, atau mitosnya. Bukan hanya mitos sih, memang faktanya. Kalau kita trouble itu ada saudara Vespa yang lewat, ini pasti mereka akan selalu siap sedia untuk mendampingi
dan menolong sebisanya dan sekuat tenaga. Itu sudah saya rasakan. Jadi 4 faktor itulah yang akhirnya membuat saya semakin nyaman, semakin happy, semakin bahagia punya Vespa. Oke, sementara itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau tidak ada manfaat yang bisa diambil ya, tapi mudah-mudahan paling tidak mendatangkan mudarat ya, tidak mendatangkan hal yang buruk untuk teman-teman semua yang melihat ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh Anda, sayangi diri, dan jangan lupa untuk terus mencari cara agar tetap bahagia ya, karena bahagia itu akan membuat Anda sehat dan terhindar dari terutama virus corona ya. Demikian saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.